Pemirsa, saat ini pemerintah pusat, daerah, kemudian pihak swasta dan juga masyarakat bahu-membahu untuk memberikan bantuan, memberikan support agar kita sama-sama dapat berjuang melawan corona. Salah satu bentuk kepedulian yang diperlihatkan oleh pihak swasta yakni oleh kelompok usaha Bakri, dengan tadi sama-sama kita sudah menyaksikan ada sumbangan sebesar 20 miliar rupiah yang melalui tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang nantinya diharapkan dapat untuk berjuang bersama-sama menangani permasalahan COVID-19 yang saat ini sedang melanda wilayah Indonesia. Dan kita akan juga langsung berbincang, pemirsa, dengan Bapak Letnan Jenderal TNI Doni Monardo selaku Kepala BNPB dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dan juga Bapak Anindya Bakri selaku CEO Bakri Brothers yang siang hari ini sudah bersama saya. Selamat siang Pak Anin, selamat siang Pak Doni. Selamat siang. Sehat ya semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat selalu. Saya mau ke Pak Anin dulu. Pak Anin, ini boleh di-share semangatnya dari kelompok usaha Bakri dengan memberikan bantuan dana dan juga support kepada tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Pak? Izin Kepala BNPB, kami sebenarnya sederhana saja. Kami hanya salah satu dari insan yang ada di Indonesia yang mencoba membantu pemerintah, dan juga dalam hal ini ada BNPB dan gugus tugas COVID-19. Ya. Kami tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi tidak hanya di Indonesia, juga di luar negeri. Nah, tapi di Indonesia hanya orang Indonesia lah yang bisa membantu, dan kami sebagai pihak swasta ingin sekali untuk memberikan kontribusinya. Dan ini sesuai juga dengan pembicaraan dengan teman-teman di Kadin. Di sini ada Ketua Kadin Pak Rosan Roslani, dan juga dengan Menek BUMN dengan Pak Erik, bahwa kita adalah satu. Tantangan ekonomi sangat berat, tapi juga kita mesti ingat bahwa tantangan klinis, bahkan sosial dan psikologis pun juga ada. Jadi di sini saatnya kita bersatu sebagai negara. Terima kasih. Kalau berbicara mengenai bantuannya sendiri, Pak, apakah memang ini semua dari kelompok usaha Bakri atau memang ada juga dari masyarakat, Pak? Alhamdulillah, ini semua dari keluarga dan juga kelompok usaha Bakri. Baik, Pak Doni, sudah diberikan juga support, bantuan dana, dan juga semangat dari kelompok usaha Bakri. Bagaimana respon dari BNPB? Apakah ini juga nantinya akan dialokasikan sepenuhnya memang untuk penanganan COVID-19 dalam bentuk apa, Pak? Terima kasih sekali lagi Mas Andin, terima kasih atas dukungannya untuk gugus tugas, dan 20 miliar yang diberikan kepada gugus tugas 100% akan didedikasikan untuk para dokter, para perawat, para pekerja rumah sakit, termasuk juga pengemudi ambulans dan juga pengemudi mobil jenazah, yang mereka telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang memang harus kita berikan dukungan, kita berikan moral, kita berikan supportnya, sehingga mereka tetap semangat untuk melayani masyarakat kita, bangsa kita yang menderita COVID-19. Di samping itu juga bukan hanya para pekerja atau tenaga kesehatan saja, tetapi keluarganya pun, ya, mereka ada yang bekerja 24 jam tidak kembali ke rumah, dan kita pun akan mencoba untuk menelusuri, menjajaki keluarga-keluarga para pejuang kemanusiaan ini untuk tetap mendapatkan dukungan dan support dari kami, termasuk dari seluruh bangsa Indonesia. Teknis dari pelaksanaan untuk memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan ini akan dipimpin oleh Saudara Andre Rahadian yang sudah bersedia menjadi koordinator untuk tim relawan. Silakan mungkin Pak Andre menyampaikan gagasan. Pak Andre, boleh silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari arahan dari Pak Kepala Gugus Tugas tadi sudah jelas bahwa kebutuhan relawan, kebutuhan tenaga kesehatan ini akan menjadi prioritas. Pada hari ini kita sudah koordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan mengenai lokasi dan jumlah tenaga kesehatan yang ikut
di garis depan dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Dari data tersebut yang sudah kita dapat secara online, kita akan melakukan pembagian untuk supportnya, dan juga tadi disebutkan untuk bukan hanya tenaga medis yang langsung, tapi juga pendukung seperti supir ambulans dan juga supir mobil jenazah itu kita masukkan sebagai daftar, karena di beberapa rumah sakit mereka tidak terdaftar sebagai bagian dari tenaga kesehatan. Ini yang akan coba kita perhatikan lagi, dan semoga dana yang disampaikan ini bisa sebesar-besarnya digunakan untuk mengcover kebutuhan mereka, memberikan suplemen, memberikan jaminan untuk makanan dan juga kebutuhan yang lain-lain dalam menjalankan tugas memerangi atau menjaga kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Pak Andre Rahadian. Pak Doni, boleh kita juga share sedikit? Ini kan menjadi salah satu contoh kepedulian dari pihak swasta yang dapat dipetik atau dicontoh oleh perusahaan lainnya. Lantas bagaimana mungkin dukungan atau dorongan dari BNPB agar ini juga tidak hanya berhenti sampai di kelompok usaha Bakri, namun perusahaan lainnya pun ikut mengikuti jejak ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang penting sekali dalam kondisi seperti saat ini kolaborasi pentahelix berbasis komunitas. Nah, salah satu komunitas yang perlu mendapatkan perhatian adalah tenaga kesehatan. Bantuan dunia usaha ini juga sangat-sangat berarti, sehingga moral dari mereka yang berada di front terdepan itu bisa terjaga. Kita tidak boleh sedikit pun mengabaikan kesulitan mereka, termasuk juga keluarga dari para tenaga kesehatan. Kemudian juga bukan hanya dunia usaha yang bisa memberikan bantuan. Kita semua, Anda di sini juga, masyarakat pun ya, bisa menjadi bagian dari orang-orang yang memberikan support, termasuk kepada diri sendiri. Kalau kita bisa menjaga disiplin, kita bisa menjaga tertib disiplin untuk mengikuti protokol kesehatan, tidak berdekatan, tidak berkumpul, tidak bergerombol, dan sebagaimana yang sudah kita ketahui, 90% Baik. seseorang itu terinfeksi karena tangan menyentuh mata, hidung, dan mulut. Apalagi kalau tangan itu telah memegang bekas warga yang positif COVID-19. Oleh karenanya, kita semua bisa menjadi pahlawan ketika kita bisa melindungi diri kita dan melindungi masyarakat sekitar kita. Kita semua bisa berjasa kepada bangsa kita kalau kita mengikuti ketentuan yang ada. Hari ini, pemerintah telah menegaskan tentang strategi menghadapi COVID-19, yaitu social distancing, atau diterjemahkan seperti sebagai kita saat ini ya Pak ya, mohon izin jaga jarak ya. Ya, physical distancing, jaga jarak. Ini kami gugus tugas mengajak kepada seluruh pimpinan, baik di pusat dan di daerah, termasuk juga sampai tingkat yang paling rendah, kelurahan, desa, RT, RW, frekuensinya satu, narasinya satu, dan diterjemahkan dalam bahasa yang gampang dipahami oleh masyarakat kita. Kalau perlu menggunakan bahasa lokal, bahasa daerah. Jaga jarak, jangan berdekatan, jangan berkumpul. Kira-kira demikian. Terima kasih Pak Doni. Terakhir Pak Anin, boleh disampaikan semangatnya dari kelompok usaha Bakri biar bisa tertular dengan perusahaan lainnya Pak? Ya, saya rasa sudah disampaikan cukup oleh Pak Doni, pimpinan, dan juga ada Pak Rosan di sini. Ya, ini udah waktunya lah kita mencoba ya, supaya solidaritas dan gotong royong ini bisa membantu perjuangan kita semua ini. Dan kita yakini bahwa sekali lagi ya badai pasti berlalu, dan mudah-mudahan di ujungnya kita menjadi bangsa yang semakin kuat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Letnan Jenderal TNI Doni Monardo selaku Kepala BNPB dan juga Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dan juga Pak Anindya Bakri selaku pemimpin kelompok usaha Bakri, dan juga Pak Andre Rahadian. Nanti saya juga akan berbincang dengan Ketua Umum Kadin, pemirsa, dan juga staf khusus dari Menteri BUMN sesaat lagi. Ya, Pak, silakan.